Halo, selamat datang di video pembelajaran dengan tema radioaktivitas alam. Saya Anung dari program studi teknik nuklir. Saya mohon izin share screen saya. Nah, capaian pembelajaran dalam video ini adalah setelah mengikuti materi ini, peserta akan mampu menjelaskan radioaktivitas yang berasal dari alam. Yang kedua adalah menjelaskan dosis radiasi alam yang diterima oleh manusia. Nah, sebagai pendahuluan, nih, saya akan bertanya pada teman-teman nih, apakah kita sehari-hari menerima paparan radiasi nuklir? Maksud saya orang biasa gitu, bukan pekerja radiasi. Kemudian kita juga tinggal jauh dari fasilitas nuklir. Kira-kira kita menerima radiasi nuklir nggak ya? Gimana ya? Nah, ternyata radiasi alam itu ada di mana-mana gitu. Jadi bisa dilihat dalam gambar ini ada radiasi alam yang berada di tanah dan tanam dan batuan. Kemudian ada radiasi radon, ada radiasi sinar kosmik. Nah, karena di tanah itu terdapat radioaktivitas alam dan tumbuhan itu mengambil makanan melalui akar dari tanah, maka tanaman itu juga mengandung radioaktivitas alam. Nah, kemudian hewan makan tanaman, manusia memakan tanaman dan hewan, sehingga di dalam tubuh kita pun itu terdapat radiasi alam, radionuklida alam. Nah, kemudian berapakah sih dosis yang diterima yang berasal dari radiasi alam? Ini menurut beberapa sumber ya, salah satunya saya ambil ini dari Jepang ini, dosis ekuivalen per tahun yang diterima manusia dari radiasi alam itu rata-rata 2,4 milisievert. Sievert ini merupakan satuan dari dosis ekuivalen. Ini yang terdiri dari pernafasan inhalasi itu 1,26 milisievert, kemudian dari makanan itu 0,29 milisievert, dari angkasa 0,39 milisievert, dan kemudian dari dalam bumi, maksudnya eh, apa namanya di tanah di mana kita kita berada gitu, kita menerima 0,48 milisievert. Jadi lumayan juga kita menerima dosis 2,4 milisievert per tahun itu dari radiasi alam. Nah, kemudian bagaimana sih perbandingannya antara dosis radiasi alam dan dengan dosis radiasi buatan? Apakah dosis radiasi buatan itu yang kita terima itu lebih tinggi? Ternyata itu tidak gitu. Jadi kalau perbandingannya ini adalah dosis radiasi alam itu di sini. Kemudian ya ini kalau kalau pasien itu memang menerima dosis radiasi karena memang dia apa namanya harus didiagnosis gitu yang menggunakan sinar X gitu. Kemudian ini yang berada di sekitar reaktor nuklir itu hanya menerima dosis klinis dibatasi sekitar 0,05 milisievert gitu. Jadi radiasi alam itu terletak di sini. Nah, ini memang dari sisi peraturan itu suatu fasilitas nuklir itu dirancang untuk tidak mengeluarkan radiasi yang besar, itu memang dirancang sekecil mungkin yang bisa dilakukan. Nah, kemudian persentase dosis radiasi yang diterima manusia dari radioaktivitas lingkungan itu ternyata yang paling besar itu berasal dari radon. Ini gas radon itu merupakan gas radon atau radon 222, lambang isotopnya Rn222. Radon 222 adalah radionuklida anggota deret uranium. Di sini juga tertuliskan ini dari uranium dengan induk utamanya uranium 238. Kemudian yang lain-lain dari eh, gedung, kemudian dari tanah, kemudian ini dari makanan dan minuman, dari sinar kosmik, dan kemudian yang ini adalah radioaktivitas buatan kalau memang kita menerima. Nah, kemudian ini bisa, tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam makanan itu juga terdapat radioaktivitas alam. Nah, ini salah satunya, ini pisang. Pisang memang yang dari sisi radioaktivitas alamnya itu
eh, ya apa namanya cukup tinggi secara alami begitu ya. Maksudnya dibandingkan dengan makanan yang lain. Pisang itu banyak mengandung unsur kalium karena unsur kalium juga merupakan unsur hara makro dari tanaman. Nah, kemudian di dalam kalium alam itu terdapat 0,00118% kalium 40 itu yang mengeluarkan radiasi beta dan gamma. Nah, kemudian ini perbandingannya. Jika kita tinggal 50 mil dari reaktor nuklir, itu kita seperti kita, dalam 1 tahun, itu seperti kita makan pisang 0,9 gitu. Atau kita menerimanya 0,09 mikrosievert. Kemudian kalau scan di bandara itu kita menerima 0,25 mikrosievert setara dengan makan 2,5 pisang. Nah, radioaktivitas alam itu terdiri dari radiasi radionuklida primordial, radiasi sinar kosmik, radionuklida kosmogenik. Nah, konsentrasi atau kuantitas bahan radioaktif yang terjadi secara alami dikenal dengan akronim NORM. Kemudian, jika radioaktivitas alam itu terkena kegiatan manusia atau terjadi proses teknologi di situ, dan terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan dengan keadaan awal, itu disebut dengan TINO. Ya, karena biasanya misalnya dalam penggunaan batu bara begitu. Dalam penggunaan batu bara itu setelah terjadi pembakaran itu di limbahnya, radioaktivitas alam biasanya akan terkonsentrasi di limbahnya. Oleh karena itu terjadi peningkatan paparan potensial. Meskipun kegiatan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan nuklir. Ini salah satu contohnya non dan tinon dari kegiatan tambang batu bara. Nah, apakah radioaktivitas lingkungan di setiap tempat itu sama? Ternyata tidak. Jadi ini tergantung dari komposisi tanah dan batuan yang ada di sekitar itu. Secara umum, misalnya di Jepang, secara umum di Kansai itu lebih besar daripada area di Kanto. Jika seseorang pindah dari Tokyo ke Osaka, orang tersebut akan menerima paparan 0,17 milisivert per tahun lebih besar. Dan dari sini tidak ada efek penyakit yang ditimbulkan dari radiasi ini. Maksudnya orang yang di Tokyo maupun Osaka itu tidak ada perbedaan. Nah, PLTN itu diset untuk rilis tidak lebih dari 0,05 milisievert per tahun. Lebih kecil dari perbedaan radiasi yang diterima seorang jika pindah dari Tokyo ke Osaka. Nah, kemudian radionuklida primordial. Radionuklida primordial ini sudah ada sejak terbentuknya bumi, berasal dari bumi, berada di ekstraterestrial dan batuan-batuan bumi. Di alam itu ada 340 nuklida dan 70 berupa nuklida radioaktif. Untuk yang nomor atomnya lebih dari 80 itu mempunyai isotop radioaktif, sedangkan di atas 83 itu semua radioaktif. Ciri-cirinya untuk radionuklida primordial itu T setengahnya atau waktu paronya itu sangat panjang. Nah, yang terkenal itu uranium, unsur yang paling melimpah dari 3 isotop berbeda sekitar 99,3% uranium alami itu U238 itu 99,3%, 0,7% U235 dan sangat sedikit sebagai trace element itu 5 kali 10 pangkat minus 3%. Nuklida U238 dan U234 termasuk dalam satu keluarga deret uranium, sedangkan uranium 235 merupakan anggota pertama dari deret lain yang disebut dengan deret aktinium. Jadi di alam itu ada 4 deret thorium, deret neptunium, deret uranium, dan deret aktinium. Ini saya ambil contohnya deret uranium, induknya adalah uranium 238, kemudian akan meluruh menjadi thorium 234, dan seterusnya. Nah, sampai turunan ke berapa ini ada radon 222. Nah, ini merupakan dalam fase padat di sini, tetapi radon itu merupakan gas mulia. Gas mulia ini mudah
berdifusi keluar. Karena itu radon ini merupakan penyumbang terbesar dari radioaktivitas udara. Nah, ini deret itu masing-masing deret ini anggotanya banyak, jadi di alam itu banyak sekali radionuklida alam. Kemudian ada radionuklida primordial tetapi bukan anggota deret. Nah, salah satu contohnya adalah kalium 40. Tadi kalium 40 yang sudah saya sebutkan itu ada banyak di pisang gitu ya. Kemudian ada rubidium 87 dan seterusnya. Nah, ini adalah radionuklida primordial. Ini adalah untuk video bagian satu. eh, Untuk video bagian lainnya akan diteruskan di bagian yang lainnya. Terima kasih.